Humanizer, kembali lagi di pembahasan paket 3 prediksi UTBK Kimia nomor 14. Seorang calon mahasiswa menambahkan 0,28 gram kristal KOH ke dalam 50 ml larutan 0,1 molar asam lemah HA yang pH-nya sama dengan 3. pH larutan garam yang terjadi jika diketahui massa atom K sama dengan 39, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1 adalah, nah di sini tuh maksudnya massa atom adalah massa atom relatifnya, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan AR. Kalau kita perhatikan di soal ini ada suatu KOH. KOH itu merupakan basa kuat. Kemudian selain KOH itu ada HA. HA itu asam lemah. Terus yang ditanyakan adalah pH dari larutan garam. Nah, kalau ada suatu basa kuat sama asam lemah yang ditanyakan itu ada kaitannya dengan garamnya, maka kemungkinan soal ini kalau tidak penyangga cara penyelesaiannya ya dengan menggunakan konsep hidrolisis. Nah, cara membedakannya gimana antara penyangga sama hidrolisis? Kita lihat mol masing-masing reaksinya. Mol masing-masing spesi. Maksudnya di sini molnya dari KOH sama molnya HA. Kalau nanti nilai molnya itu sama, maka kita gunakan konsep hidrolisis. Tapi kalau molnya yang lemah itu lebih banyak, maka kita gunakan konsep larutan penyangga. Oke, kita lihat ya masing-masing molnya. Yang pertama kita lihat mol dari KOH dulu. Di sini diwakilkan basa kuat gitu aja ya. Mol dari KOH. Nah, di sini karena KOH yang diketahui adalah masanya 0,28 gram, maka untuk mencari mol dari KOH ini 0,28 dibagi MR dari KOH-nya. Berapa MR-nya? Tinggal 39 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 56. Sama dengan hasilnya adalah 0,005. Kemudian asam lemahnya di sini HA. Nah, HA ini diketahui volume sama molaritasnya. Kalau yang diketahui volume sama molaritasnya, maka untuk mencari mol itu tinggal kita kalikan. Nah, karena di sini volumenya ini satuannya mililiter, maka kita buat liter. Kenapa kita buat liter? Karena nanti biar jadi mol. Kan ini yang kita bandingkan itu dengan BK atau basa kuat. Nah, basa kuat di sini kan satuannya mol. Maka di sini asam lemahnya juga kita jadikan mol. 50 ml dijadikan liter, itu hasilnya 0,05. Langsung aja kita tulis 0,05 dikalikan 0,1 sama dengan 0,005 mol. Nah, setelah kita cari, ternyata jumlah molnya itu sama, ya kan? Di sini 0,05 mol, di sini 0,05 mol miliknya asam lemah. Nah, kalau jumlahnya sama kayak gini, maka kita gunakan konsep hidrolisis. Nah, yang ditanyakan adalah pH-nya. Untuk menuju ke pH dalam konsep hidrolisis tentunya kita harus melewati yang namanya mencari H+ atau OH-nya dulu, ya kan? Nah, kita lihat ini yang kita cari H+-nya atau OH-nya. Kita lihat yang kuat ternyata basanya. Nah, kalau yang kuat basa tentunya dia akan bersifat basa garamnya. Kalau garamnya bersifat basa, maka yang kita cari adalah OH-nya. Nah, OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikalikan konsentrasi garam. Nah, nilainya KW. Nilai KW itu tetap ya, teman-teman. Nilai KW itu meskipun di sini itu nggak diketahui, nilai KW itu 10 pangkat min
14. Kemudian konsentrasi garam. Nah, konsentrasi garam ini dapat kita lihat dengan cara M dari garamnya sama dengan mol dari garam dibagi volume dari larutannya. Nah, mol garamnya berapa? Karena di sini basa kuatnya itu basa bervalensi 1, terus asam lemahnya itu asam bervalensi 1, tentunya garamnya itu akan bervalensi 1. Kalau valensinya sama-sama 1, maka mol garam, mol basa kuat, sama mol asam lemah itu nilainya sama, yakni 0,005 mol. Jelas? Jadi meskipun kita nggak menggunakan cara MRS, cukup kita lihat gitu aja ya. Kemudian volume larutannya. Volume larutan kita gunakan yang ini. Karena di sini yang diketahui volumenya hanya 50. Maka di sini kita gunakan volumenya adalah 50 ml. Jangan lupa, ini dijadikan liter. Nah, dijadikan liter itu 0,05. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. 5-nya dapat kita coret sehingga hasilnya konsentrasi garamnya adalah 10 pangkat min 1. Konsentrasi garamnya udah ketemu. Nah, tinggal Ka-nya. Di sini Ka-nya kan belum diketahui, ya kan? Nah, nilai Ka ini dapat kita ketahui dengan cara dilihat dari pH-nya. pH dari asam lemahnya. Di sini pH-nya sama dengan 3. pH sama dengan 3. Nah, rumus dari pH itu apa? pH kan sama dengan min log H+. Kalau di sini 3, tentunya H+-nya itu berapa? Iya, H+-nya adalah 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 ini merupakan H+-nya. Sebelum menuju ke pH ini, tentunya dalam mencari H+, asam lemah itu kan menggunakan Ka, ya kan? Caranya gimana? H+ dari basa lemah, dari asam lemah maksudnya ya di sini sama dengan akar Ka dikalikan molaritasnya, ya kan? H+-nya berapa? 10 pangkat min 3. Akar Ka-nya, di sini Ka yang kita cari. Kemudian molaritasnya kita gunakan molaritas yang mana? Molaritasnya kita gunakan yang ini ya, teman-teman. 0,1 karena 0,1 ini kan molaritas dari asam lemahnya. Nah, 0,1 ini dapat kita tuliskan 10 pangkat min 1. Nah, di sini bentuknya akar, padahal yang dicari adalah Ka-nya. Maka ruas kiri sama ruas kanan itu kita kuadratkan. Nah, setelah kita kuadratkan, jadinya yang ini 10 pangkat min 6. Sama dengan Ka dikalikan 10 pangkat min 1. Dari sini dapat kita ketahui Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1. Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, kita udah dapat Ka-nya ya. Nah, Ka dari ininya. Maka langsung aja tinggal kita tuliskan. Sama dengan akar KW-nya tadi 10 pangkat min 14. Ka-nya 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya adalah 10 pangkat min 1. Sehingga hasil OH-nya adalah akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Maka POH. Karena di sini OH-, maka yang kita tulis di sini POH ya, bukan pH. POH sama dengan
min log 10 pangkat min 5 sama dengan pOH-nya 5. Kemudian kita cari pH-nya. Nah, untuk mencari pH itu tinggal 14 dikurangi dari pOH-nya. pOH-nya berapa? 5. Berarti 14 dikurangi 5. Sama dengan 9. Jawabannya yang D. Nah, seperti itu sahabat Primanizer, cara mengidentifikasi dan mengerjakan soal yang ada kaitannya dengan asam basa dan juga garam. Oke, mudah bukan? Kita lanjut di pembahasan berikutnya ya. Tetap semangat belajar.